Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang datang di masjid ketika waktu sholat subuh. Lalu dua orang ini ditanya oleh baginda Nabi, "Kenapa engkau tidak melaksanakan sholat?" Lalu dua orang ini menjawab, "Wahai baginda Nabi, aku sudah melaksanakan sholat di rumah." Maka baginda Nabi jawab, "Fala taf'ala, kamu jangan melakukan demikian." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'ati wa jazarna an maksiyati, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjidnya, yang tidak lain adalah lisholati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sittatu asya'a gunna gharibatun fi sittati mawadi'a. Ada 6 perkara yang apabila 6 perkara itu berada pada 6 tempat, maka ini dianggap asing atau dianggap pelik. Ada 6 perkara dianggap pelik atau dianggap asing apabila berada pada 6 tempat. Apa saja? Yang pertama kata baginda Nabi, al-masjidu gharibun. Masjid itu akan dianggap pelik, akan dianggap asing, jauh daripada kelayakan. Fima baina qaumin la yusalluna fihi. Apabila masjid itu berada di tengah-tengah kaum, berada di tengah-tengah orang kampung, yang mana orang kampung itu tak nak sholat di dalam masjid, maka masjid itu dianggap pelik. Ada masjid di tengah-tengah orang kampung, tapi orang kampung tak nak sholat di dalam masjid. Nah, ini masjid ini dianggap pelik kata baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membicarakan perihal tentang masjid, tentu kita tidak terlepas daripada membicarakan perihal tentang sholat berjamaah. Tentu kita tahu perihal tentang fadilah-fadilah sholat berjamaah. Di antara yang paling masyhur seringkali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, bahwa sholat berjamaah itu fadilahnya atau keutamaannya lebih utama dibandingkan dengan sholat bersendirian, dengan perbandingan 1 dibanding 27 derajat. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Di samping sholat berjamaah, selain daripada keafdalan sholat berjamaah, baik itu sholat berjamaah kita laksanakan di masjid ataupun sholat berjamaah kita laksanakan di rumah, itu pahalanya 27 derajat. Tetapi apabila kita kerjakan di dalam masjid, maka bukan hanya kita mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah sahaja, tetapi kita boleh mendapatkan fadilah-fadilah yang lain. Umpamanya apa? Umpamanya kita boleh iktikaf di dalam masjid.
Kalau kita sholat kat rumah meskipun berjamaah, hanya fadilah sholat berjamaahnya kita dapat. Tetapi kalau kita sholat di masjid dengan cara berjamaah, yang pertama bukan hanya fadilah 27 derajat kita dapati, tetapi kita juga boleh mendapati fadilah iktikaf. Begitu juga kita boleh melaksanakan sholat, yang sholat itu hanya dikerjakan, yang mana sholat itu hanya boleh dikerjakan atau hasil dikerjakan bila dikerjakan di dalam masjid. Apa itu nama sholat? Nama sholatnya sholat apa? Tahiyatul masjid. Kemudian di samping itu, bila kita sholat di dalam masjid, kata para ulama, zid khusyu'an, akan semakin menambahkan sifat khusyuk di dalam sholat kita. Bila kita sholat kat rumah, pernah tidak kita sholat kat rumah lalu handphone kita matikan? Saya yakin gak pernah, biar begitu saja. Tapi bila kita sholat di masjid, handphone kita matikan, tak ada yang ganggu. Bila kita sholat kat rumah, seumpamanya mungkin tengah-tengah sholat anak kita panggil kita, menjadikan kita tidak khusyuk bila mendengarnya. Bukan anak, mungkin suami atau istrinya panggil semisal, menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Kalau kita sholat di dalam masjid, pernah apa tidak? Kita tengah duduk di masjid, tengah dengarkan pengajian umpamanya, atau tengah sholat atau tengah zikir umpamanya, lalu ditunggu sama istrinya di luar, suruh cepat balik. Pernah demikian di antara jamaah? Tentu tidak pernah. Menambah daripada khusyuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu Ustaz sudah sampaikan perihal tentang ada Sayyid atau seorang ulama yang bernama Hasan Ahmad Al-Kaf. Beliau mengatakan ada 7 hukum perihal tentang sholat berjamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat berjamaah kita boleh mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi kita sholat berjamaah umpamanya di masjid, kita boleh mengambil 3 ilmu di dalamnya. Yang pertama apa? Yang pertama, sholat berjamaah kita boleh mengambil 3 pelajaran di dalamnya. Yang pertama adalah kebersamaan, solidarity, dan kesetaraan. Yang pertama, kebersamaan. Sholat berjamaah tidak akan dinamakan sholat berjamaah kalau tidak dikerjakan dengan cara bersama. Minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum, bersama. Yang kedua, solidarity. Solid. Apa solid ini? Kalau bahasa Melayunya apa solid ini? Solid, kukuh. Kukuh, solid. Ketika imam hendak melaksanakan ibadah sholat, itu biasanya imam akan menyuruh kepada makmumnya untuk merapatkan sofnya atau merapatkan barisannya, bermakna solid maknanya. Dulu ketika zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi tidak akan memulai daripada takbiratul ihramnya selagi belum mendapat isyarat daripada sahabat kalau saf itu sudah rapi, maka baginda Nabi belum memulai daripada takbiratul ihramnya. Sahabat memberikan isyarat kalau saf yang ada di saf salat berjamaahnya sudah rapat, barulah baginda Nabi takbiratul ihram. Nah, kalau sekarang para jamaah, kalau semisal kita jadi imam umpamanya, kalau kita sulit untuk tengok macam mana barisan yang nomor 2, 3, 4, macam mana, jangan kita mulai takbir terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya saf yang pertama itu sudah dalam keadaan rapat. Jadi kan imam boleh tengok kanan, tengok kiri, oh sudah rapat, barulah mulai takbiratul ihram. Nah, kalau suruh tengok saf 2, 3, 4 sampai belakang, tak jadi takbir, apalagi sholat Jumat. Nah ini, jadi sekurang-kurangnya saf yang pertama. Jadi jangan mulai takbir terlebih dahulu kalau saf yang pertama ini belum rapat. Yang kedua itu solidarity. Ini masih masuk dalam perkara yang pertama, kebersamaan, solidarity. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan. Ini masih dalam masuk poin yang pertama, kebersamaan, solidarity, kemudian apa? Kesetaraan. Makna daripada kesetaraan ini macam mana? Kalau orang sudah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, itu sudah tidak ada beda
miskin tak ada beda. Mana orang yang punya jabatan, mana rakyat biasa, sudah tidak ada beza. Semuanya tujuannya sama, hendak beribadah kepada Allah. Tidak dibeda-bedakan, baik dari segi tempatnya, baik dari segi bacaannya. Umpamanya, oh karena orang ini kaya, takbiratul ihramnya dibuat lain, misal. Oh nggak ada. Semuanya sama takbiratul ihramnya. Yang makmum usalli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Yang imam usalli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a imaman lillahi ta'ala. Bukan berarti kemudian ada seorang pejabat kemudian sholat berjamaah ia menjadi makmum. Saya ini kan pejabat, orang yang punya jabatan, tak naklah niat jadi makmum, saya niat jadi imam. Padahal sholatnya makmum. Sah apa tidak sholatnya demikian? Nanti akan Ustaz bahas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang saja Ustaz bahas perihal tentang niat menjadi imam. Boleh apa tidak Ustaz kalau semisal ada imam sholat berjamaah, tetapi niatnya tidak niat menjadi imam, sholatnya sah apa tidak? Maka di dalam ilmu fiqh dikatakan bahwa niat untuk menjadi imam itu adalah tidak wajib. Andaikan dia niat sholat bersendirian, contohnya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala, bermakna sholat sendirian. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, namun dia tidak mendapati fadilah sholat berjamaah karena dihitung sholat bersendiri. Ya. Bagi makmum bagaimana? Makmum tetap mendapat fadilah sholat berjamaah. Boleh paham ya kalimat ini ya? Di dalam salah satu kitab diterangkan bahwa ini di dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair. Beliau mengatakan begitu juga di dalam kitab Kasifatus Sajak yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Ada 4 perkara, yang mana 4 perkara ini wajib seorang imam untuk niat menjadi imam. Kalau tidak niat menjadi imam, maka sholatnya tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-jum'atu, sholat Jumat. Jadi kalau ada imam sholat Jumat, niatnya usolli fardal Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala, bukan imaman lillahi ta'ala, maka sholatnya tidak sah. Kenapa sholat Jumatnya tidak sah? Kenapa? Sebab syarat sholat Jumat itu harus dikerjakan dengan cara berjamaah. Boleh paham dari sini? Nah, jadi sholat Jumat niat bagi imam wajib mengucapkan kalimat imam lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wal mu'adatu, sholat yang diulang. Gimana contohnya Ustaz sholat yang diulang? Contohnya begini, sholat yang diulang itu, contohnya begini. Kita tadi sudah melaksanakan sholat di rumah. Contohnya kita tadi sudah melaksanakan sholat di rumah, sholat maghrib sendirian di rumah. Lalu kita datang di masjid, ternyata di masjid itu belum dimulai sholatnya. Lalu kemudian kita mengulangi sholatnya dengan cara berjamaah. Kebetulan orang ini dijadikan imam, maka wajib orang ini untuk niat menjadi imam. Boleh paham ya kalimat saya? Satu lagi, bila ada
orang sholat, bila ada orang sudah melaksanakan ibadah sholat secara bersendirian, maknanya di rumah ini sudah melaksanakan sholat, ternyata dia datang di masjid, ternyata di masjid itu belum melaksanakan sholat, kemudian menunggu orang ini, padahal orang ini tadi sudah melaksanakan sholat di rumah, karena tidak ada orang yang menjadi imam, hanya dia yang boleh menjadi imam. Ketika dia posisinya dijadikan sebagai imam, maka dia wajib niat untuk menjadi imam. Bolehkah ya ini ya? Memang ada ustadz yang demikian. Sholat mu'addah itu hukumnya apa? Sunnah. Sholat mu'addah itu hukumnya sunnah. Dulu ketika zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang datang di masjid ketika waktu sholat subuh. Lalu dua orang ini ditanya oleh baginda Nabi, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat? Lalu dua orang ini menjawab, wahai baginda Nabi, aku sudah melaksanakan sholat di rumah. Maka baginda Nabi jawab, fala taf'ala, kamu jangan melakukan demikian. Idza sholaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilatun. Apabila engkau telah melaksanakan sholat di rumahmu, kemudian engkau mendatangi masjid, ternyata masjid itu ada sholat berjamaah, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah bersama mereka, dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi dengan berjamaah, jangan dibalik. Jadi sholat yang pertama itu tidak lebih afdal dibandingkan dengan sholat yang kedua. Yang pertama tadi sholat bersendirian, yang kedua sholat berjamaah. Jangan dibalik, sholat berjamaah diulang dengan sholat sendirian. Nah, ini tidak lebih afdal. Begitu juga boleh kita mengulang sholat apabila begini, sama-sama sholat berjamaah. Tadi kita sholat berjamaah, imamnya itu bacanya tidak seberapa molek contohnya. Kemudian ada jamaah lagi yang imamnya itu bacaannya molek, lebih alim dibandingkan dengan imam yang pertama umpamanya, maka kita boleh mengikuti atau mengulang sholat pada jamaah yang kedua. Maknanya yang pertama itu tidak lebih afdal dibandingkan dengan yang kedua. Boleh paham ya ini ya? Nah ini. Jadi kalau misal kita sholat mu'addah, kebetulan kita dijadikan atau posisi kita diminta untuk menjadi imam, maka wajib kita melafalkan imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat yang wajib bagi imam untuk niat untuk menjadi imam adalah sholat wal mangzuratu jama'ati. Sholat yang dinazari untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Umpamanya begini, hari ini kalau aku kerja dapat uang 200 ringgit, maka aku bernazar nanti sholat zuhur akan sholat dengan cara berjamaah. Maknanya nazar. Maka ketika dia betul-betul semisal hajatnya itu dia dapat, maka dia wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Kebetulan orang tersebut dijadikan imam, maka dia wajib untuk niat menjadi imam. Kenapa? Apabila dia tidak niat menjadi imam, maknanya dia tidak terhitung sebagai sholat berjamaah. Boleh namanya kalimat ini ya? Boleh paham. Terus bagaimana Ustaz sholatnya? Tadi kan begini, perhatikan ini molek-molek. Contohnya begini, ada orang niat, hari ini apabila saya bekerja dapat untung 500 ringgit, maka saya nazar sholat zuhur dikerjakan dengan cara berjamaah. Ternyata betul, dia dapat 500 ringgit, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kebetulan orang ini dijadikan imam, maka orang ini wajib niat imaman lillahi ta'ala. Paham ya ini ya? Bagaimana kalau semisal orang ini tidak niat menjadi imam sholatnya? Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil
mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Bagaimana sholatnya sah apa tidak? Di dalam kitab fiqh dijelaskan sholatnya tetap sah, tetapi ma'al ismi, dia bersamaan dengan mendapati dosa, karena dia tadi bernadar untuk sholat secara berjamaah. Sementara menjadi imam, ketika dia tidak niat menjadi imam, maka terhitung tidak sebagai orang yang sholat berjamaah. Ya, paham yang ketiga ini ya? Jangan sampai tidak paham. Yang belakang paham ya? Jangan sampai tidak paham. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi perkara nazar itu hati-hati para jamaah. Nazar itu perkara yang dinazari itu asalnya hukumnya sunnah, tetapi karena sebab nazar perkara sunnah itu menjadi perkara wajib. Saya itu kemarin itu ada mengisi pengajian di salah satu masjid. Itu saya terangkan demikian. Perkara sunnah itu apabila dinazari, maka perkara sunnah itu menjadi perkara yang wajib bagi dirinya. Lalu ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, saya nak tanya macam mana perihal tentang nazar. Tadi Ustaz sampaikan kalau nazar perkara sunnah yang dinazari itu berubah menjadi perkara wajib, bermakna dia harus melaksanakan betul. Sekarang begini Ustaz, ada orang yang bernazar, saya nazar ketika nanti usia 40 tahun saya akan tambah 1 istri lagi. Itu nazarnya macam mana Ustaz? Boleh ditunaikan atau tidak ditunaikan? Wah, ini payah ini jawabannya ini. Ada yang boleh jawab? Jadi saya jawab begini, selagi saya belum tambah, saya belum boleh jawab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini. Nazar, kalau orang itu, jadi perkara yang dinazari itu ya wajib untuk dikerjakan. Andaikan ada sabab musabab yang dia tidak boleh untuk melakukan nazarnya, maka ada yang dinamakan dengan kafaroh. Apa kafaroh itu? Denda. Paham ya ini ya? Denda. Dendanya apa? Dendanya adalah memberi. Asalnya yang pertama membebaskan budak, sekarang tak ada budak. Yang kedua memberikan makan sebanyak 10 orang miskin. Nah, jadi kalau semisal nazar, yang nazarnya tidak mungkin untuk dikerjakan, umpama tadi itu, nanti kalau usia 40 tahun saya nazar nak tambah 1 lagi, tapi takut dengan istrinya. Ini kalau tambah lagi mampus saya ini. Nah ini berarti masyarakat daripada mampus dah, lebih baik saya bayar kafaroh denda. Nah ini jangan, sekali-kali jangan. Payah nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, orang wajib niat menjadi imam. Yang keempat, tadi yang pertama kan sholat Jumat, yang kedua adalah sholat yang diulang, kemudian yang ketiga adalah sholat yang dinazari, kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah al-mutaqaddimatu fil matari, sholat jamak takdim ketika ada hujan yang sangat lebat. Ini penting sekali Ustaz jelaskan. Kalau membaca matanya saja, tidak membaca syarahnya, nanti akan tersalah. Perhatikan molek-molek. Seringkali kita itu mengira kalau sholat jamak itu hanya sholat yang boleh dikerjakan ketika dalam keadaan apa? Musafir. Betul kan? Setakat ini yang kita tahu dalam keadaan musafir. Itu ternyata tidak. Jamak, sholat jamak takdim, bukan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu boleh dikerjakan apabila dalam keadaan hujan yang sangat lebat atau dalam keadaan banjir umpamanya. Tapi Ustaz nak memberikan contoh, bukan hanya pemahamannya semacam itu. Contohnya begini. Maghrib, kita sholat maghrib. Kita tadi sholat maghrib. Di tengah-tengah sholat maghrib kita, di tengah-tengah atau masih masuk waktu sholat maghrib, itu hujan yang sangat lebat sekali. Sholat maghribnya dikerjakan di dalam masjid. Di tengah-tengah sholat hujan yang sangat lebat. Dan kita yakin bahwa hujan ini tidak akan
berhenti sampai nanti tengah malam atau nanti ketika waktu sholat Isya. Maknanya terus akan hujan. Yang mana bila kita pulang ke rumah, ini akan menyebabkan masyarakat atau malas kita atau susah kita untuk balik lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya karena rumahnya jauh umpamanya. Maka yang demikian ini kita boleh sholat jamak takdim. Berarti kalau sholat jamak takdim, sholat Isya-nya dikerjakan di waktu sholat maghrib. Paham ya? Boleh sholat jamak takdim, tapi tadi itu syaratnya hujannya itu turun ketika waktu maghrib, bukan waktu Isya. Sebab kita nak sholatnya di waktu maghrib. Yang kedua, hujannya lebat dan masyarakat apabila kita pulang ke rumah, kita nanti tidak akan lagi balik ke masjid karena sebab hujannya lebat dan rumahnya jauh. Boleh kami ini ya? Nah sekarang begini, kalau semisal rumahnya itu dekat dengan pintu masjid, meskipun hujan lebat dan dia tidak ada masyarakat, dia pulang ke rumah lepas maghrib, nanti masuk Isya dia balik lagi ke masjid, tidak ada masyarakat, boleh tidak yang demikian orang tersebut melakukan sholat jamak takdim? Jawabnya tidak boleh, karena tidak ada kemasyarakat atau kepayahan. Boleh kami ya kalimat ini ya? Alhamdulillah. Nah, bagi orang yang melaksanakan sholat jamak takdim yang umpama tadi Ustaz jelaskan, kebetulan posisi orang tersebut diminta untuk jadi imam, maka dia wajib untuk niat menjadi imam. Karena sholat jamak takdim dalam perkara yang tadi Ustaz jelaskan itu wajib dikerjakan dengan cara berjamaah. Boleh paham ini? Boleh paham. Jangan jadi alasan di rumah hujan lebat sholat maghrib. Kan ada keterangan sholat jamak takdim di waktu hujan yang lebat. Ini sejuk salah. Lalu jamak takdimnya sholat di rumah berseorangan. Lepas itu tidur. Tak cukup syarat untuk sholat jamak takdim. Bolehnya kalimat ini ya? Alhamdulillah. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang begini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang begini, bagaimana kalau semisal ada imam, bagaimana kalau semisal ada makmum sholat, bagaimana kalau ada orang sholat sendirian lalu tertiba, jadi kan kalau orang sholat sendirian berarti niatnya umpamanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adha'an lillahi ta'ala, maknanya sholat sendirian. Bagaimana hukumnya kalau semisal dia itu niat untuk menjadi imam? Jadi asalnya dia sholat sendiri, tapi niatnya itu imam lillahi ta'ala. Boleh apa tidak? Ada yang boleh jawab? Jadi sholat sendirian, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a imam lillahi ta'ala. Boleh apa tidak? Kok nggak ada yang jawab ini? Ini pentingnya kita belajar fiqh. Boleh, tetapi dengan ketentuan kalau dia yakin nanti sholat sendirian tapi dia niat menjadi imam, itu boleh. Namun dia apabila dia yakin di tengah-tengah sholatnya dia nanti akan menjadi imam kepada makmum yang datang, maka niatnya boleh menjadi imam. Contohnya ketika suami biasa sholat dengan istrinya, lalu suaminya sholat sendirian sebab istrinya tengah masak. Istrinya tak tahu kalau suaminya tengah sholat. Bila istrinya tahu kalau suaminya tengah sholat, istrinya datang ikut makmum. Maka tadi itu sang suami ketika sholat pertama kali ketika takbiratul ihram, maka boleh sholat untuk menjadi imam, meskipun pada saat itu posisinya hanya seorang. Boleh paham ya? Atau semisal dia itu tidak niat menjadi imam, niat sholat sendirian, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala. Datanglah orang di tengah-tengah sholat zuhurnya, datang orang nak berimam dengan dia. Kalau ada orang datang kemudian nak berimam dengan dia, itu biasanya memberikan isyarat bagaimana?
tepuk bahu. Dengan lembut tepuk bahunya. Tepuk bahu dengan lembut. Jangan kita katuk, marah nanti. Jadi cukup kita ingatkan dengan tepuk bahunya. Kalau semisal tidak menepuk bahu, bagaimana Ustaz? Ini bahu ya. Kalau semisal tidak menepuk bahu, bagaimana Ustaz? Perhatikan. Menepuk bahu itu adalah isyarat kalau kita itu hendak berimam dengan orang yang tengah sholat. Kalau kita tanpa menepuk bahu semisal, tetapi orang ini tahu kalau kita adalah hendak mengikuti sholatnya atau bermakmum dengan dia, maka kita tak perlu menepuk bahu. Contohnya begini, contohnya ada orang sholat sendirian, lalu kita datang. Kita tak payah menepuk bahunya, karena pertama kita takut nanti akan mengejutkan dia. Tengah khusyuk, maknanya bagaimana? Kita cukup dengan meletakkan sajadah kita atau serban kita di dekatnya. Orang ini tahu, oh kalau orang ini adalah hendak mengikuti sholatnya imam tadi itu, atau makmum orang yang sholat sendirian. Terus bagaimana niat? Apakah orang yang tadi niatnya sholat sendirian itu boleh merubah niatnya yang asalnya sholat sendirian, kemudian merubah menjadi niat menjadi imam? Apakah boleh? Boleh. Paham ya? Boleh. Nah ini boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu boleh. Atau semisal ini sedikit fikih, karena sudah terlanjur bahas fikih, ya sudah bahas sekalian ini. Jadi begini, atau semisal begini, ada orang berimam, imam, makmum satu, jadi makmumnya satu, kemudian imamnya batal, berarti dia melanjutkan sholat secara sendirian. Ternyata di dekatnya ada orang yang tengah melakukan sholat berjamaah. Boleh apa tidak kemudian kita mengikuti sholat berjamaahnya orang yang ada di samping kita? Jawabnya boleh. Paham ya ini ya? Jawabnya boleh. Jadi boleh kita mengikuti sholat berjamaahnya yang tadi itu, yang orang yang sholat berjamaah yang ada di sampingnya itu boleh hukumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada satu masalah lagi, ini macam mana ini? Ini jarang sekali kita jumpa, tidak. Ada satu masalah. Ini contohnya begini. Perhatikan mulai. Tadi kan Ustaz katakan, andaikan ada orang sholat bersendirian. Contohnya gimana ya? Saya contohkan ya, gak apa ya, karena ini ilmu fiqh. Saya ini sholat sendirian. Sholat Aisyah sudah dapat 2 rakaat. Bermakna saya tinggal lagi 2 rakaat. Paham ya? Kemudian tiba-tiba ada orang datang melaksanakan sholat berjamaah. Boleh apa tidak saya mengikuti sholat orang yang tengah melaksanakan sholat berjamaah? Sementara saya sudah dapat 2 rakaat, kurang 2 rakaat lagi saya salam. Nah, orang yang sementara sholat berjamaah tadi itu baru memulai sholat berjamaah. Boleh apa tidak saya mengikuti sholat yang baru saja, atau imam dan makmum yang baru saja melaksanakan sholat berjamaah? Jawabnya boleh. Lalu bagaimana dengan rakaat? Perhatikan. Bagaimana dengan rakaat? Kalau rakaat kita itu lebih sedikit daripada rakaatnya imam yang tengah melaksanakan sholat, maka kita dihukumi sebagai seumpama orang yang masbuk. Berarti selepas daripada imam salam, kita menambah rakaat yang kurang. Boleh paham ya kalimat ini ya? Contohnya begini, saya ini sholat. Sholat dengan imam, baru dapat 2 rakaat. Sholat isya baru dapat 1 rakaat. Imamnya berhadas, bermakna saya kena melanjutkan 3.
Ya. Kemudian di samping ternyata ada orang yang tengah melaksanakan sholat dan dia itu sudah mendapati 2 rakaat berjamaah. Dia sudah mendapati 2 rakaat. Padahal saya tadi 3. Saya mengikuti imam dengan makmum yang baru mendapati 2 rakaat. Bermakna selepas imam salam saya harus menambah 1. Dihukumi sebagai orang yang masbuk. Atau yang kedua, tadi umpamanya begini, saya ini sholat sendirian sudah dapat 3 rakaat sholat isya umpamanya. Lalu saya sholat sendirian, lalu datanglah 2 orang atau 3 orang sholat berjamaah, berarti dia baru mulai. Lalu saya ikut sholat berjamaahnya yang tadi itu dengan 3 orang tadi itu. Padahal tadi kan baru mulai sholat isya, baru mulai 4 rakaat, saya sudah dapat 3. Itu bagaimana? Ayo, ada yang boleh jawab? Ada yang pernah baca? Bagaimana? Kita boleh tetap mengikuti imam ketika kita sudah dapat 1 rakaat. Tadi kan sudah dapat 3, kurang 1 lagi. Ketika kita sudah dapat 1 rakaat, maka posisi kita adalah terus seumpama orang tahiyat. Karena memang sholat kita 4 rakaat dan kita tadi sendirian sudah dapat 3. Berarti imam berimam dengan menambah 1 rakaat, berarti sudah 4. Kemudian kita tunggu, kita salam, tahiyat akhir, umpama tahiyat akhir. Kita tunggu sampai daripada imam ini selesai daripada sholatnya, kemudian tahiyat. Ketika imam salam, kemudian kita ikut melaksanakan salam, menunggu imamnya sampai selesai. Boleh dipaham ya ini ya? Haji boleh paham ya? Boleh paham. Masya Allah. Itu semata-mata karena kita nak mendapat fadilah sholat berjamaah. Tapi kan kadang kita Ustaz kelamaan Ustaz. Selesai ya sudah. Nah ini ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang tanya. Cukup dipaham ya tadi ya. Maka tolong kalau sudah dipaham, praktekkan ilmu itu. Ilmu itu ya dengan amal. Gimana Haji? Kita sembahyang jamak takdim tadi. Iya. Itu hanya takdim, tak ada takhir. Kenapa dengan takdim saja? Kenapa tidak takhir? Karena masyaqqatnya itu pada sholat yang pertama, bukan pada sholat yang kedua. Tadi kan karena alasannya kan masyaqqat. Masyaqqat itu karena alasannya payah. Kalau semisal tadi hujannya di waktu maghrib, hujannya kan tadi di waktu maghrib kan ya, dalam perkara tadi itu saya jelaskan. Hujannya di waktu maghrib, kita sudah berada di masjid. Kita sholat jamaah akhir sajalah, maghrib tak payah kita duduk-duduk saja. Apakah ini masyaqqat? Jawabnya kan tidak. Jadi alasan kenapa hanya sholat jamaah takdim saja, karena sholat yang kedua yang bermana sholat isyaknya itu nanti akan masyaqqat. Apabila kita sudah balik ke rumah itu akan masyaqqat. Masyaqqat itu maknanya akan payah kita balik lagi ke masjid. Maka sholat isyaknya tadi boleh dikerjakan dengan cara jamak takdim, bukan jamak takhir. Hujannya di waktu maghrib, kita duduk di masjid, lalu sholatnya jamak takhir di waktu isyak. Masyaqqat apa? Nah ini boleh dipahami ya ini ya? Ya, jadi tidak boleh jamak takhir, hanya ada pada jamak takdim. Beda kalau musafir. Kalau musafir alasannya bukan fil maqali, tetapi karena alasan musafir. Maka dalam perkara musafir boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Tetapi kalau sholat al-mutaqaddimah, namanya saja sholat al-mutaqaddimah tu fil maqali, sholat jamak takdim ketika pada waktu hujan lebat, hanya pada jamak takdim, bukan jamak takhir. Nah ini. Kalau musafir mau takhir mau takdim boleh, tetapi dalam perkara fil maqali atau hujan lebat atau umpama banjir, seumpamanya begini, maghrib kita sholat tidak hujan, tetapi banjir di depan masjid, yang kita tidak memperbolehkan untuk pulang ke rumah. Atau kalau semisal kita tetap pulang ke rumah karena banjir tadi itu menghalangi kita untuk datang lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, maka boleh dikerjakan dengan jamak takdim. Tapi ada syaratnya tadi.
syaratnya apa? Sholatnya harus dikerjakan dengan cara berjamaah, bukan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tidak mencukupi syarat. Boleh kalimat ini ya? Alhamdulillah. Maka kena baca. Jadi kalau hanya baca matan saja, itu banyak yang tersilap dalam memahami kalimat tersebut, karena sholat tersebut hanya merupakan kalimat al-mutaqaddimatu fil maqam. Jadi harus baca kitab syarahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu sholat isya. Atau sedikit lagi, supaya pertemuan minggu hadapan boleh sambung. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz katakan dalam ibadah sholat berjamaah kita boleh mengambil 3 pelajaran. Yang pertama adalah kebersamaan, solidarity, kemudian kesetaraan. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah kita boleh mengambil pelajaran dalam hal kepemimpinan. Karena dalam sholat berjamaah itu harus ada seorang pemimpin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini perihal tentang pemimpin. La islama illa bi jama'atin. Tidak dinamakan Islam, atau Islam itu tidaklah lain kecuali dengan jamaah. Islam itu ya kuat apabila dengan jamaah. Dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imaratin. Dan tidak ada jamaah atau perkumpulan kecuali di dalamnya itu ada seorang pemimpin. Orang hanya kumpul-kumpul saja, nggak ada pemimpinnya, itu tidak dinamakan dengan jamaah, ya kumpul-kumpul begitu saja. Orang sholat di masjid, banyak orang yang sholat, tetapi tidak dikerjakan dengan cara berjamaah, itu namanya ya kumpul-kumpul saja sholatnya, bukan sholat berjamaah. Harus ada seorang pemimpin. Wala imarata illa bita'ati. Dan tidak ada seorang pemimpin kecuali ditaati. Tidak ada seorang pemimpin wala imarata, dan tidak ada seorang pemimpin kecuali illa bita'ata, kecuali dengan ditaati. Contohnya begini, ada orang misal sholat berjamaah, ini contoh saja. Sholat berjamaah, tetapi imamnya jangan contoh sholat berjamaah. Kita punya pemimpin seumpamanya, tetapi pemimpin ini tidak ditaati oleh rakyatnya, maka tidak dinamakan dengan jamaah atau perkumpulan. Dia hanya kelompok-kelompok tertentu saja, sebab tidak ada seorang pemimpin yang mengarahkan kelompoknya. Jadi kata Sayyidina Ali, Islam itu kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah atau perkumpulan kecuali dengan pemimpin, dan tidak ada seorang pemimpin kecuali ditaati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita tidak boleh menjadikan imam yang imam itu adalah imamnya fasik. Apa hukumnya? Kalau kita sholat menjadikan imam, kita sholat berjamaah, lalu kita menyuruh seseorang untuk menjadi imam, ternyata imamnya ini adalah orang fasik, apa hukumnya? Kemarin pada pertemuan minggu yang lepas Ustaz jelaskan hukumnya apa? Makruh hukumnya. Makruh. Siapa orang fasik itu? Siapa? Orang fasik itu sisi lain dia tetap melakukan perintah-perintah Allah atau taat kepada Allah, tetapi dalam perkara yang lain juga dia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Namanya orang fasik. Ahli sholat tidak pernah ditinggalkan, tetapi dalam perkara yang lain dia suka minum khamr, dia biasa bersedekah ataupun terbiasa zakat, tetapi dalam perkara yang lain dia pun juga suka rasuah, mencuri atau merompak. Namanya orang fasik. Orang ini dijadikan imam, maka hukumnya apa? Makruh hukumnya. Ini pentingnya. Jadi dalam sholat itu kita diajari sebuah kepemimpinan. Tapi ya ketika kita sholat atau ketika kita musafir hendak sholat berjamaah, lalu kita tidak mengenal imam tersebut, ya jangan kemudian kita tanya, imam, kamu fasik apa tidak? Nggak perlu kita tanya. Kalau kita tanya macam mana? Imam, kamu ajak saya jadikan imam sholat, kira-kira kamu fasik apa tidak? Ini katuk kepada kita. Tidak perlu kita tanya.
Ya kita tengoklah macam mana kebiasaan dia kalau kita tahu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua tadi menjadikan imam fasik itu hukumnya makruh. Dalam ilmu fiqh itu ada keterangan begini. Kalau kita menjadikan imam yang imam itu tidak pandai baca Al-Quran, makna pandai baca Al-Quran ini maknanya bagaimana? Apakah dia tidak pandai baca Arab? Pandai baca Arab, tetapi dalam ilmu tajwidnya dia tak fasih atau tak pandai. Sementara makmumnya adalah orang yang pandai baca Al-Quran, maka boleh jadi sholatnya tidak sah. Menjadikan imam atau menyuruh orang untuk menjadi imam, tetapi imamnya tak pandai baca Al-Quran, sementara makmumnya adalah orang-orang yang pandai baca Al-Quran, sholatnya tidak sah. Bolehkah kalimat ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu lebih utama mana Ustaz? Antara orang menjadi imam, yang pertama orang ahli fikih, menjadikan imam orang yang ahli fikih, atau menjadikan imam lebih utama antara menjadikan imam orang yang ahli ilmu fiqh atau orang yang ahli dalam baca Al-Quran, itu lebih utama mana? Maka dalam perkara ini ada pendapat-pendapat daripada para ulama. Pendapat para ulama, pendapat yang pertama, tetap lebih utama menjadikan imam orang yang mengerti ilmu fiqh, karena di dalam sholat, rukun sholat itu bukan hanya rukun qauli saja, bukan hanya bacaan suratul Fatihah, ada rukun-rukun yang lain yang harus dikerjakan. Maka tetap lebih utama, kata para ulama, tetap lebih utama orang yang mengerti ilmu fiqh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan lebih utama orang yang bacaannya molek, meskipun dalam ilmu fiqh dia lemah. Karena dalam baca sholat itu ya tentu ada bacaan-bacaan suratul Fatihah dan surat-surat yang lain. Pendapat yang ketiga, pendapat yang tengah-tengah, tidak memihak pendapat yang pertama, juga tidak memihak pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau sholatnya sholat yang sirri, sholat sirri itu sholat yang tidak dikuatkan suaranya, sholat zuhur, sholat asar, maka lebih diutamakan orang yang mengerti ahli fiqh, karena tidak berhubungan dengan bacaan suratul Fatihah. Tetapi apabila berhubungan dengan sholat yang jahar, sholat jahar itu umpama sholat maghrib, umpama sholat isya, umpama sholat subuh, maka diutamakan orang yang bacaannya molek. Kita pilih yang mana? Pokoknya terserah di antara tiga ini, pilih yang mana. Senang. Bahwa Islam itu selalu memberikan sebuah solusi kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang ketiga. Jadi Ustaz katakan bahwa dalam sholat berjamaah kita boleh mengambil tiga pelajaran. Yang pertama adalah berupa kebersamaan, solidarity, kemudian adalah kesetaraan, yang kedua adalah dalam kepemimpinan, yang ketiga adalah kedamaian. Kita sholat berjamaah damai, hati kita tanpa terganggu. Bahkan di dalam sholat berjamaah, andaikan imamnya salah, kita diajarkan untuk mengingatkan imam dengan mengucapkan kalimat subhanallah bagi yang laki-laki, yang perempuan dengan menepukkan tangannya dengan lembut. Kenapa Ustaz dengan mengucapkan kalimat subhanallah? Jadi imam ini salah dalam melaksanakan sholat, entah itu salah apa. Lalu kita ingatkan dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah itu maknanya apa? Maha suci Allah. Maknanya bagaimana? Tidak ada yang terhindar daripada perkara yang salah, atau kesempurnaan itu hanya milik Allah. Imam itu manusia juga boleh salah. Maka maknanya subhanallah, maha suci Allah. Keesaan ataupun keagungan itu hanya milik Allah, yang lain tetap boleh melakukan kesalahan. Ustaz, bagaimana kalau semisal kita mengucapkan kalimat, jadi imam salah, tetapi kita tidak mengingatkan dengan kalimat subhanallah, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Apa kalimat yang lain? Imam salah, lalu makmumnya astaghfirullahaladzim, misalnya. Pernah kejadian apa tidak?
Imamnya salah, makmumnya astagfirullah. Boleh apa tidak? Kalau semisal niatnya memang untuk mengingatkan imam dan imam nanti akan tersadar akan kesalahannya, tidaklah mengapa. Tetapi kalau semisal makmum mengingatkan imam dengan kalimat astagfirullah umpamanya, tetapi tujuannya adalah untuk istihza, bermain-main dalam sholat. Bermain-main dalam sholat ini umpamanya macam mana? Umpamanya begini, kan diajarkan kalau semisal imam salah itu mengucapkan kalimat subhanallah untuk mengingatkan supaya saya lain daripada yang lain. Saya mengucapkan kalimat astagfirullah, maknanya bermain-main dalam ibadah sholat, maka sholatnya batal. Artinya ini ya. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika kita salam, kita akhir daripada sholat, kemudian kita akhiri dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya bagaimana? Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Itu maknanya damai. Kita mengucapkan salam. Salam itu kan damai. Damai, kita mengucapkan salam. Maka kalau semisal kita punya musuh atau orang yang tak molek dengan kita, maka kita terlebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Insya Allah hatinya lunak, akan lembut, karena salam adalah merupakan ucapan kedamaian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan. Insya Allah. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.